Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video saya kali ini saya akan membawakan materi tentang lingkungan sebagai media pembelajaran. Sebelum itu, saya akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdayani Hasbi dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1910010. Materi yang pertama yaitu definisi dan tujuan lingkungan sebagai media. Lingkungan adalah suatu gejala alam yang ada di sekitar kita, di mana terdapat interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Lingkungan menyediakan rangsangan terhadap individu dan sebaliknya pun individu memberikan respon terhadap lingkungan. Belajar pada hakikatnya adalah suatu interaksi antara individu dan lingkungan. Menurut Slameto, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sangat penting pengaruhnya terhadap pemerolehan siswa akan pelajaran yang sedang dipelajarinya. Lingkungan yang berada di sekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Lingkungan meliputi masyarakat di sekeliling sekolah, lingkungan fisik di sekitar sekolah, bahan-bahan yang tersisa atau tidak dipakai, bahan-bahan bekas dan bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam belajar, serta peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan lingkungan sebagai media pembelajaran. Adapun beberapa kelebihan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, yaitu kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan dengan hanya duduk di kelas selama berjam-jam, sehingga membuat motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna dikarenakan siswa dihadapkan langsung dengan keadaan yang sebenarnya yang bersifat alami. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Dan adapun beberapa kelemahan dari lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, berbeda seperti pelajaran dalam kelas. Pelajaran di luar kelas harus disiapkan secara matang karena jika kurang persiapan sebelumnya akan menyebabkan ada kesan main-main ketika pelajaran berlangsung. Yang kedua, adanya anggapan belajar dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama, padahal pelajaran cukup dilakukan selama beberapa menit, kemudian dilanjutkan di kelas. Dan yang terakhir, banyak guru yang masih berpandangan sempit bahwa belajar hanya dilakukan di dalam kelas dan hanya duduk saja. Materi selanjutnya yaitu lingkungan sebagai media pembelajaran. Berbicara media belajar sangat banyak ragamnya, mulai dari media grafis, media audio, media proyeksi, hingga media lingkungan. Media lingkungan akhir-akhir ini banyak dimanfaatkan tenaga pengajar di sekolah, secara khususnya sebagai media langsung yang dapat dijumpai tanpa harus mengeluarkan pembiayaan yang besar dan waktu yang lama dalam pembuatannya. Misalnya dengan lingkungan di sekitar dengan harapan besar, siswa mendapatkan pengajaran yang sesuai. Pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran lebih bermakna disebabkan para siswa dihadapkan langsung dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya secara alami, sehingga lebih nyatanya, lebih faktual dan lebih kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, guru juga berharap siswa akan lebih akrab dengan lingkungan sehingga menumbuhkan rasa cinta akan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan sebagai media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3,
yaitu lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Dengan cara yang tepat dan persiapan yang matang, semua jenis lingkungan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Materi yang terakhir yaitu jenis lingkungan dan teknik menggunakan lingkungan sebagai media. Segala hal yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Hanya saja, tidak semua pengajar mengetahui bagaimana cara memanfaatkan lingkungan yang tersedia sebagai dalam pengajaran bidang studi. Adapun beberapa cara atau teknik bagaimana mempelajari lingkungan sebagai media dan sumber belajar. Yang pertama dengan cara survei, yang kedua karya wisata, yang ketiga praktek lapangan, dan yang terakhir proyek pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Itulah tadi video dari saya mengenai lingkungan sebagai media pembelajaran. Semoga video ini bisa menambah wawasan ilmu bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.